Halo, perkenalkan kami dari kelompok Green Gang kelas 9F SMP Regina Pacis Surakarta. Dan di sini kami akan membahas mengenai penanganan perubahan iklim di bumi yang kita tempati. Kami mengambil 4 mata pelajaran, yaitu agama, bahasa Inggris, PJOK, dan IPS. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memberitahukan mengenai hal tentang iklim dan perubahannya dengan judul Earth Nurtures with Triple R. Arti dari judul yang kita ambil adalah memelihara bumi dengan triple R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Tujuan kami membuat video ini berisikan tentang iklim adalah supaya para penonton juga paham dan bagaimana kita harus menjaga perubahan iklim dengan baik. Maka dari itu, mohon disimak hingga habis ya. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Josephine Jen Krismanto from class 9F, absen 19, and I'm from Regina Pacis Junior High School. Nice to meet you everyone. Dan perkenalkan juga, nama saya Jocelyn Erika dari kelas 9F nomor absen 18. Dan perkenalkan, nama saya Baswara Raditya Putra Bilianto, absen 5 dari kelas 9F SMP Regina Pacis Surakarta. Dan saya Daniel Arvisa, kelas 9F nomor absen 8 dari SMP Regina Pacis Surakarta. Apa pengertian iklim? Iklim adalah kebiasaan kondisi dan karakter cuaca yang terjadi di suatu wilayah, tempat, atau daerah dalam periode waktu yang lama. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang cukup lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran jadinya cuaca. Penyebab utamanya tentang perubahan iklim yaitu pemanasan global. Bersyukur dengan iklim yang ada karena apapun yang diciptakan Tuhan adalah baik. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana atau disebut dengan PRB. Pengurangan korban akibat bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Apa penyebab terjadinya perubahan iklim? Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Faktor penyebab rumah iklim diantaranya A. Efek gas rumah kaca. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. B. Pemanasan global. Gas rumah kaca akan menangkap panas di bumi sehingga terjadi kenaikan suhu. C. Kerusakan lapisan ozon. Hal ini terjadi karena ozon merupakan penyumbang besar gas pada efek rumah kaca. D. Kerusakan fungsi hutan yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa lagi meningkat karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. E. Gas buang industri. Gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya seperti metana dan nitrooksida. F. Kutub yang mencair disebabkan karena penggunaan emisi gas rumah kaca, revolusi industri, meningkatnya karbon dioksida menjadi penyebab naiknya suhu global dan akhirnya satu persatu glaser di dunia mencair ke laut. Pengaruh negatif perubahan iklim adalah A. Menurunnya kualitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. B. Berkurangnya kualitas air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan. Menjawab pertanyaan F, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim. Di antaranya adalah A. Mengurangi pembangunan gedung dan kota. Dijelaskan oleh UNEP bahwa ada peluang besar untuk memperbaiki bangunan yang didirikan, serta meningkatkan standar bangunan dan memikirkan kembali perencanaan kota seperti memberikan insentif untuk mini grid solution atau solusi jaringan mini. Karena 70% penggunaan energi, bangunan serta konstruksi menyumbang
39% dari emisi karbon dioksida. B. Membatasi penebangan hutan dan penggunaan lahan. Hal sepele dengan menanam berbagai pohon-pohonan akan sangat berdampak positif bagi bumi kita serta orang-orang di sekitar kita. Hal ini juga bisa untuk mengurangi karbon dioksida, meningkatkan ketahanan pangan, menyelamatkan keanekaragaman hayati, membuka mata pencaharian, dan menolong ekonomi pedesaan. Sejauh ini, 168 juta hektar restorasi telah dijanjikan oleh 47 negara. Kita perlu menanam lebih banyak pohon di tanah pertanian dan padang rumput. Juga pemulihan lahan gambut, pungkas UNEP. C. Mengurangi penggunaan transportasi yang menyebabkan polusi udara. Nah, kendaraan bermotor bertanggung jawab atas sekitar seperempat dari semua emisi CO2 atau sektor energi dan meningkat menjadi sepertiga pada tahun 2050, tumbuh lebih cepat daripada sektor lain manapun. Dengan kebijakan insentif yang tepat, pengurangan emisi yang signifikan dapat dicapai. UNEP menegaskan agar hal ini terjadi, kita perlu menerapkan standar efisiensi kendaraan, insentif untuk transportasi tanpa emisi, dan berinvestasi dalam mobilitas tidak bermotor. Menjawab pertanyaan G. Nah, solusi yang dapat kita lakukan nih dimulai dari rumah kita masing-masing terlebih dahulu banyak sekali. Sebagai contoh, A. Mengurangi membuang sampah pada sembarang tempat. Kelihatannya sepele, namun dampak positifnya yang kita dapat sangatlah berpengaruh bagi bumi kita loh. Membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sehari-hari agar sampah tidak berserakan. Itu poin pertama. Lalu, pada saat kita membuang sampah, kita akan lebih mudah untuk terbebas dari bencana alam. Sampah-sampah yang menumpuk itu juga berdampak buruk bagi lingkungan kita sehingga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir dan lainnya. B. Menambah menanam pepohonan di pinggir jalan. Seperti yang kita tahu bahwa pohon adalah penghasil oksigen. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko adanya penghirupan udara kotor atau CO2, lebih baik kita mencegahnya dengan cara menanam pepohonan itu tadi. Dimulai dari pinggir jalan atau halaman rumah terlebih dahulu, itu sudah sangat membantu. C. Mengurangi penggunaan energi secara berlebihan. Nah, jika kita boros nih akan penggunaan energi, ini sangat merugikan bagi bumi kita serta ekonomi kita sendiri loh. Kelebihan penggunaan gas alam sangat tidak bagus bagi selimut bumi kita yang semakin menipis karena adanya penyalahgunaan gas alam dan lainnya. Maka dari itu, pakai energi apa saja di rumah kita sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Jika tidak terlalu penting atau tidak digunakan, ada baiknya untuk di-off-kan. Kondisi iklim sekarang dapat berubah-ubah. Perubahan iklim adalah perubahan suatu kondisi cuaca, pola, dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang lama. Penyebab terjadinya perubahan iklim adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, pemanasan lapisan ozon, gas buang industri, dan kutub yang mencair, serta kerusakan fungsi hutan. Pengaruh perubahan iklim adalah menurunnya dan berkurangnya kuantitas air dikarenakan tingginya curah hujan. Maka itu, solusi yang baik untuk melakukan penanganan perubahan iklim adalah contohnya membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan bakar, dan transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan, serta melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Marilah kawan-kawan, kita berupaya bersama-sama dalam membantu mencegah perubahan iklim dan juga mencegah terjadinya global warming agar bumi ini terjaga dan tetap lestari di masa yang akan mendatang untuk anak cucu kelak. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.